Perkenalkan, saya Bella Aulia dari kelas KPID. Saya akan menjadi PR dalam perusahaan PT Pertamina Persero. Baiklah, untuk yang pertama saya akan menjelaskan visi, misi, serta tujuan dari perusahaan kami. Visi dari perusahaan kami adalah menjadi perusahaan eksplorasi dan produksi minyak dan gas bumi kelas dunia. Dan untuk misi perusahaan kami, menjalankan kegiatan sektor hulu minyak dan gas untuk memberikan nilai tambah pada pemangku kepentingan melalui pelaksanaan operasi yang unggul dan berorientasi komersial dengan menekankan aspek kesehatan, keselamatan, keamanan, dan lingkungan. Dan untuk tujuannya, perusahaan kami menetapkan 3 tujuan utama. Yang pertama, meningkatkan citra perusahaan yang telah mengedepankan informasi publik sebagai salah satu transparansi kepada masyarakat luas. Dan yang kedua, memotivasi insan pers untuk membuat karya-karya jurnalistik yang memiliki nilai jurnalistik komprehensif, faktual, padat, dan mendalam sehingga dapat menyampaikan informasi secara proporsional. Dan untuk yang ketiga, memberikan apresiasi terhadap insan pers yang telah berkontribusi terhadap pemberitaan Pertamina dalam menggali data dan fakta, serta menggagas produk-produk jurnalistik yang independen dan berwawasan ke depan. Di dalam perusahaan kami ada 6 buah tata nilai. Yang pertama ada kompetitif, mampu berkompetisi dalam skala regional maupun internasional, mendorong pertumbuhan melalui investasi, membangun budaya sadar biaya, dan menghargai kinerja. Yang kedua ada customer focus, berorientasi pada kepentingan pelanggan dan berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Yang ketiga, capable, dikelola oleh pemimpin dan pekerja yang profesional dan memiliki talenta dan penguasaan teknis yang tinggi, berkomitmen dalam membangun kemampuan riset dan pengembangan. Yang keempat, clean, dikelola secara profesional, menghindari benturan kepentingan, tidak mentoleransi suap, menjunjung tinggi kepercayaan dan integritas, dan berpedoman pada asas-asas tata kelola korporasi yang baik. Yang kelima, confident, berperan dalam pembangunan ekonomi nasional, menjadi pelopor dalam reformasi BUMN, dan membangun kebanggaan bangsa. Dan yang keenam ada komersial, menciptakan nilai tambah dengan orientasi komersial, mengambil keputusan berdasarkan prinsip-prinsip bisnis yang sehat. Selanjutnya, perusahaan kami memiliki perencanaan perusahaan dari tahun ke tahun. Yang pertama, dari tahun 2008 sampai tahun 2013, dengan target Pertamina menjadi perusahaan nomor 1 di Indonesia. Hingga September 2009 ini, dari sisi produksi minyak, Pertamina adalah nomor 2 setelah Chevron. Dan untuk sisi produksi gas menjadi nomor 2 dari total. Kemudian dari tahun 2013 sampai tahun 2019 adalah bagaimana Pertamina membangun diri menjadi perusahaan kelas 1 di kawasan Asia Tenggara. Bahkan belakangan ada yang menyebut target Asia Pasifik karena nyatanya di kawasan Asia Pasifik Pertamina semakin menunjukkan gejala eksistensinya. Dan kemudian tahun 2020 sampai sekarang merupakan periode berat bagi Pertamina karena harus menempatkan diri pada level 11 besar di antara NOC dan IOC. Di dalam perusahaan kami ada sebuah agenda transformasi. Berikut ada 6 agenda transformasi. Yang pertama, perubahan paradigma manajemen dan sumber daya manusia. Yang kedua, transformasi kegiatan usaha di sektor hulu sebagai penghasil. Dan yang ketiga, pendapatan utama perusahaan. Keempat, transformasi kegiatan usaha di sektor hilir sebagai ujung tombak. Kelima, perusahaan dalam interaksi dengan konsumen. Dan yang keenam, transformasi restrukturisasi korporat, mencakup keuangan, sumber daya manusia, hukum, IT, dan administrasi umum, termasuk penanganan aset. Pertamina memiliki strategi di dalam perusahaan, yaitu
memfokuskan pada usaha inti di bidang minyak, gas, dan bahan bakar nabati. Meletakkan dasar komersial sebagai pertimbangan terpenting dalam semua keputusan bisnisnya. Memperkerjakan sumber daya manusia terbaik di bidangnya baik dari dalam maupun dari luar negeri. Membangun lingkungan bisnis yang sehat bersama mitra bisnis yang profesional, terpercaya, dan berintegritas. Dan yang terakhir, melakukan investasi untuk menopang pertumbuhan dengan kemampuan sendiri maupun bekerja sama dengan mitra bisnis yang terpercaya. Pertamina juga memiliki sebuah distribusi. Pasar sasaran utama Pertamina yaitu dalam negeri. Pertamina harus berusaha meraih simpati konsumen lokal, meningkatkan aspek pelayanan pada konsumen melalui program SPBU Pasti Pas, serta merencanakan pembangunan SPBU internasional. Kami juga membuat sebuah asumsi pada perusahaan kami. Berikut ada 2 asumsi yang kami buat untuk di masa yang akan datang. Yang pertama, asumsi persaingan masa depan. Pertamina membangun diri menjadi perusahaan kelas 1 di kawasan Asia Tenggara. Bahkan, belakangan ada yang menyebut target Asia Pasifik karena nyatanya di kawasan Asia Pasifik, Pertamina semakin menunjukkan gejala eksistensinya. Dan yang kedua, asumsi strategis. Pertamina membangun hubungan kerjasama dengan negara Timur Tengah dalam penyediaan bahan mentah dan juga bekerja sama dengan perusahaan oil company dalam bidang pengeboran seperti Caltex, Total, dan Expand. Perusahaan kami selalu mengedepankan konsumen di dalam negeri terlebih dahulu. Dan juga, mengapa konsumen senang memilih produk Pertamina? Karena nasionalisme, kualitas, harga yang relatif murah, dan juga bersubsidi. Kami juga sudah menetapkan tindakan yang akan mendatangkan risiko pada perusahaan kami. Ada 4, yaitu yang pertama, kenaikan biaya. Persaingan pasar yang semakin ketat mempengaruhi biaya Pertamina melalui kenaikan biaya produksi, penurunan pendapatan, ketergantungan pasokan, dan kebijakan pemerintah. Pertamina melakukan berbagai langkah antisipatif untuk mengantisipasi dan mengurangi dampak persaingan pasar tersebut. Yang kedua, persaingan pasar di antara produsen gas semakin ketat. Kenaikan harga minyak mentah dunia mempengaruhi biaya Pertamina karena perusahaan harus menyesuaikan harga jual BBM-nya untuk tetap beroperasi secara efektif. Kenaikan harga minyak mentah dunia membuat biaya produksi dan operasi Pertamina meningkat, sehingga perusahaan harus melakukan penyesuaian harga jual untuk tidak merugikan keuangan perusahaan. Yang ketiga, dampak negatif dari kegiatan Pertamina baik yang berpotensi di darat maupun lepas pantai, yaitu berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan berupa limbah sludge. Limbah sludge industri berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan yang signifikan melalui pencemaran air dan tanah, gangguan ekosistem, ancaman kesehatan manusia, ketergantungan pasokan, dan kebijakan pemerintah. Pertamina melakukan berbagai langkah antisipatif untuk mengantisipasi dan mengurangi dampak limbah sludge tersebut. Dan yang keempat, kontinuitas pasokan gas untuk memenuhi permintaan industri domestik jangka panjang. Persaingan pasar yang semakin ketat mempengaruhi biaya Pertamina melalui kenaikan biaya produksi, penurunan pendapatan, ketergantungan pasokan, dan kebijakan pemerintah. Pertamina melakukan berbagai langkah antisipatif untuk mengantisipasi dan mengurangi dampak persaingan pasar tersebut. Perusahaan kami memiliki kemampuan yaitu kekuatan dan kelemahan. Kekuatan dari perusahaan kami adalah memiliki komitmen bisnis tinggi untuk meningkatkan daya saing dan kredibilitas perusahaan di seluruh level atau elemen organisasi, menguasai cakupan bisnis sektor hulu dan hilir migas secara sinergis dengan struktur organisasi dan manajemen modern yang desentralistik, mandiri, berorientasi profit dengan sasaran pertumbuhan jangka panjang yang berlanjutan. Dan kelemahan dari perusahaan kami adalah keterbatasan dana untuk melakukan ekspansi ke dunia internasional,
kuantitas sumber daya manusia dengan standar kualitas daya saing yang dibutuhkan masih belum memadai, dan birokrasi yang terlalu berbelit karena secara operasional Pertamina dikendalikan oleh DKPP atau Dewan Komisaris Perusahaan Pertamina yang terdiri dari 5 menteri. Perusahaan kami telah menganalisis sebuah analisis SWOT dimulai dari strengths. Yang pertama, menyediakan produk yang berkualitas tinggi. Produk dari Pertamina sudah memiliki pengakuan dari dunia internasional. Yang kedua, memiliki pelayanan yang baik. Untuk pelayanan, sudah dapat mendistribusikan produk ke seluruh penjuru Indonesia, bahkan sampai ke daerah terpencil. Ketiga, sumber daya manusia yang handal. Sumber daya manusia di perusahaan kami merupakan orang-orang yang sudah profesional di bidangnya, memiliki kemampuan dan pengalaman yang sudah teruji. Yang keempat, pengalaman di bidang migas. Pertamina sudah bergerak di bidang migas Indonesia sejak tahun 68. Dengan pengalaman yang cukup lama, faktor ini dapat menjadi nilai tambah untuk perusahaan kami. Dan yang kelima, penggunaan teknologi informasi yang integritas. Teknologi informasi di Pertamina sudah terintegrasi dan mendukung proses bisnis perusahaan. Dengan adanya divisi SBTI, menunjukkan adanya kepedulian yang cukup tinggi dari pihak manajemen untuk mengembangkan teknologi informasi. Selanjutnya ada weakness. Yang pertama, kurangnya modal. Kendala Pertamina saat ini adalah kurangnya modal di dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam, sehingga pihak manajemen membangun kerjasama dengan pihak asing. Yang kedua, masalah birokrasi yang menghambat kinerja. Birokrasi yang terlalu rumit menghambat proses pengambilan keputusan karena terlalu banyak waktu yang terbuang untuk menjalankan sebuah keputusan. Yang ketiga, penempatan karyawan yang tidak sesuai dengan kemampuan. Sumber daya manusia di perusahaan kami banyak penempatan dan penggunaannya yang tidak maksimal, sehingga mengurangi efektivitas dan efisiensi perusahaan. Yang keempat, jumlah armada yang kurang. Peningkatan permintaan pada pasar yang membutuhkan arus distribusi barang yang tinggi dapat terhambat dengan kurangnya jumlah armada pengangkut barang yang ada sekarang ini. Dan yang kelima, ketergantungan pasokan pada satu pemasok. Apabila terjadi keterlambatan pasokan, produk akan mengganggu operasional perusahaan. Selanjutnya, opportunities. Yang pertama, pasar bisnis yang masih tinggi. Penggunaan migas yang merupakan salah satu kebutuhan pokok dunia saat ini membuat permintaan akan produk ini tetap tinggi walaupun terjadi gejolak harga. Yang kedua, harga jual yang murah. Pertamina dapat menjual BBM dengan harga murah karena pemanfaatan dari subsidi pemerintah. Hal ini dapat digunakan Pertamina sebagai salah satu kesempatan untuk menguasai pasar migas di Indonesia. Ketiga, sumber daya migas yang masih cukup tinggi. Sumber cadangan migas yang tersedia di Indonesia masih cukup banyak yang belum tereksplorasi. Cadangan minyak ini dapat digunakan Pertamina untuk meningkatkan penjualan dalam memenuhi permintaan pasar. Yang keempat, produk yang bisa jadi menggantikan dominasi penjualan premium. Dan yang kelima, sebagai pemimpin dalam pasar bahan bakar minyak atau BBM. Berikutnya, threats. Yang pertama, masuknya pihak swasta untuk beroperasi di bidang non-BBM. Dengan masuknya pihak swasta yang bergerak di bidang non-BBM, cakupan pasar Pertamina dalam hal non-BBM seperti oli menjadi berkurang, karena hal ini dapat menjadikan pendapatan Pertamina menjadi berkurang. Yang kedua, makin banyaknya pihak swasta yang melakukan eksplorasi migas di wilayah Indonesia. Pihak swasta yang melakukan eksplorasi migas di Indonesia kadang mempunyai dana dan peralatan yang lebih bagus dibanding Pertamina. Hal ini menyebabkan lahan minyak mentah yang kaya akan cadangan minyak akhirnya dikelola oleh pihak swasta. Yang ketiga, pengaruh intervensi. Dikarenakan Pertamina merupakan perusahaan multi internasional, maka adanya pengaruh intervensi di dalam Pertamina khususnya pada posisi manajemen strategis seperti Dewan Komisaris. Hal ini menyebabkan terbatasnya ruang gerak manajemen untuk menentukan kebijakan yang akan diambil. Yang keempat,
pasar bebas. Dengan adanya pasar bebas, perusahaan asing yang bergerak di bidang migas diperbolehkan untuk memasarkan hasil produksinya di wilayah Indonesia. Hal ini meningkatkan persaingan bisnis yang ketat. Dan yang terakhir, kami membuat suatu strategi lagi untuk perusahaan PT Pertamina Persero. Berikut ada 5 strategi diantaranya. Yang pertama, fokus. Menggunakan secara optimum berbagai kompetensi perusahaan untuk meningkatkan nilai tambah perusahaan. Yang kedua, integritas. Mampu mewujudkan komitmen dalam tindakan nyata. Ketiga, visionary. Mengantisipasi lingkungan usaha yang berkembang saat ini maupun yang akan datang untuk dapat berkembang. Yang keempat, excellence. Menampilkan yang terbaik dalam semua aspek pengelolaan usaha. Dan yang terakhir, kelima, mutual respect. Menempatkan seluruh pihak yang terkait setara dan sederajat dalam kegiatan usaha. Itulah peran saya sebagai PR dalam menganalisis strategi planning dalam perusahaan PT Pertamina Persero. Mohon maaf apabila adanya kesalahan kata dan pengucapan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.